Gua lagi deh. Iya. Kan kita berangkatnya bareng, Bro. Iya. Yo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi Omok. Kali ini gue mau nge-review motor. Nah ini gue penasaran guys. Ada motor listrik buatan dalam negeri menarik perhatian gue. Gesit. Yuk langsung ketemu ngobrol langsung aja sama yang sering make nih. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Bro, Gimana? namanya siapa? Yoga. Ya. Lu gunain motor ini penggunaan sehari-hari ya? Ya, tiap hari daily dari tempat tinggal ke kantor pakai ini, pulang pergi. Berangkat sekitar jam 10, balik sekitar jam 5 pakai gesit. Pakai gesit. Ya. Buat tiap hari kantor ya, Bro? Ya. Jadi biasanya kalau pagi datang nyampe kantor, gue buka baterainya, diambil, saya bawa ke kantor dicas, kemudian aktivitas di kantor kan seharian, terus balik baterai saya masukin lagi, baru saya balik. Jadi inilah motor pertama buatan Indonesia. Ini hampir 100% buatan kami di hari ini sudah mulai kita ekspor. Yoga, pengalaman Yoga. Ya. Sebelumnya lo naik motor apa nih? Pakai Kawasaki W175. Oh, motor laki lo ya? Motor kopling berarti ya, Iya, baru motor iya. Matic ya. Pengalaman lo gimana pakai Matic ini? Signifikan sih, terutama masalah efisiensi bahan bakar. Maksudnya kita nggak perlu beli bensin ya kan, bisa saving money di situ. Kemudian nggak servis juga, free maintenance juga. Kemudian masalah performance, tenaganya cukup gede, 30 Nm ya. Okay. Mungkin yang umum aja top speed itu kita batasin sampai 85 lah. Oh gitu. 72 sampai 85 itu udah top speed. Lu udah pakai berapa bulan? Berapa tahun lo berbulan nih? Ini tahun udah tahun nih. Mungkin hampir 1 tahun lah. Oh, 1 tahun? Ya. Buat daily di Jakarta sih. Iya, pulang pergi lu tempat tinggal di mana sih? Kalau saya deket sih, cuma di Kemang Utara situ. Tapi penggunaan sehari-hari emang benar? Sehari-hari ya. Jadi yang terasa itu nggak beli bensin, otomatis jadi lebih hemat ya kan. Kedua, nggak ada servis bulanan. Kemudian yang ketiga, tenaganya instan gitu loh. Tipikal motor listrik kan powernya dari 0 RPM. Itu pas stop and go di Jakarta atau macet-macetan itu enak banget. Terus juga bobotnya tuh nggak berat juga, jadi rasanya tuh motornya ringan tapi tenaganya gede gitu loh. Dan yang pasti nggak beli bensin, itu bagi sebagian orang seperti saya yang nggak pengen ribet itu cocok banget sih. Sekilas tuh mirip motor ya gitu lah ya, paham lah ya. Seperti pemirsa YouTube dia udah tahu lah. Cuma ini pembeda adalah guys, itu penggeraknya nih, dinamo listrik. Nggak pakai bensin. Kalau boleh tahu, sorry, buka ini ya. Oke. Baterainya udah berapa biji bro? Baterainya ini saya isi 1, tapi bisa buat 2 baterai. Oh ini guys, baterainya. Oh bisa isi 2 ya sini ya? Ya, kanan kiri. 1 baterai itu buat 50 kilo range. 50 km Ya, range. jaraknya? Jaraknya, jadi kalau 2 bisa 100. Oh berarti kayak Jakarta Bogor ya? Bogor 40 Ya, hampir kilo. lah. Iya. Segitu. Dan itu 1 baterai biayanya cuma Rp1.800. Apa itu? Jadi kita ngecas di rumah nih, dicolok gitu ya, kayak ngecas HP biasa. Ya. Nah, kalau hitung-hitungan biayanya itu kita cuma habis Rp1.800 buat 1.800. jalan 50 kilo. 2.000 perak kali sehari ya dibulatin ya? Ya, kita nggak sampai 2.000 perak. Kayak bayar parkir ya? Dan itu pun rencana pemerintah mau dikasih diskon 30% buat charging gitu. Oh, Jadi gitu. bisa lebih murah lagi nanti. Satu baterai buat 50 kilo. Berarti Signifikan juga. wah perbedaannya gila ya Mas? Ya. Terus juga nggak ada ganti oli, nggak ada ganti part-part mekanik yang kayak motor bakar biasa kan.
Ingat. Pantesan lu pakai motor Jetsit sekarang ya bro ya? Iya, jadi komponen motor gesit itu sebenarnya ada 3 yang paling penting. Apaan tuh? Ya, ada 3. Baterai. Ya, jadi 3 komponen yang paling penting gitu. Yang pertama baterai. Iya. Yang kedua BLDC yaitu motor BLDC dinamo itu. Yang semacam kalau dinamo ya? Iya, yang kalau kayak di Tamiya tuh ada dinamo tahu ya? Iya, Nah, iya. itu sama controller. Dan yang terakhir ini LCD, tapi LCD ini lebih menunjukkan kondisi motor aja. Kontrol masuk dalam sini maksudnya? Iya, kayak- kontrol ini yang mengatur bagaimana dari baterai ketemu dengan BLDC menjadi tenaga gitu loh. Jadi semua yang mengatur itu ada di kontrol. Namanya kita sebutnya apa? Inverter ya? Controller sama aja gitu. Jadi dia mengatur ini kalau yang mengatur limit. Jadi motor ini sebenarnya kalau kita bisa 0 ke 100 itu kalau nggak di limit itu bisa 2 detik gitu ya. Widih. Nah, yang mengatur dia sehingga dia ada di balik ini. Ibarat itu kayak CPU ya? Iya bukan? Kayak ECU, betul, kayak ECU. Nah, itulah. Jadi ini kita sebenarnya controller gitu loh ya. Sebenarnya ini dia lebih kayak ECU kalau mobil. Jadi fungsinya itu. Kemudian ketiga komponen tersebut ini diwaranti selama 3 tahun. Wih mantap. Jadi dong. bayangkan kita pakai motor gesit hanya yang akan kita ganti kemungkinan kanvas rem sama ban. Oh. Lainnya itu kita waranti. Ya. Gitu. Ya paling itu aja sih. Oke, balik ke yoga. Sorry bro, ya, gue penasaran nih Yok sama Yuk. Lu ibaratnya udah pemakaian setahun ya. Ya, ini kotor juga nih, sorry. Nggak apa-apa. Ya ibaratnya udah kelihatan kan kalau dari driver ini udah kotor begini ya. Pakai wajar ya. sehari-hari ketahuan. Belum dicuci. Berarti kan ketangguhannya ya. Ya paling Kita enak dengar tuh. sendiri lah dengan pengalaman yoga Oke. ya. Paling terasa itu shock breakernya juga sih enak banget. Oh, gitu. Buat Satu ya. satu shock monoshock, Kosong iya. empuk, pahamnya juga pasti pakai sehari-hari. Iya. Kerasa kok shock breakernya itu enak lah. Sama handlingnya tuh gini, ada satu ini penting juga sih. Kenapa gesit tuh kadang orang first impressionnya tuh bilang kok enak ya? Karena center of gravity-nya di tengah nih. Coba Oh, iya, kita lihat benar, bareng-bareng. benar, benar. Baterai di tengah. Terus BLDC, dinamo di tengah juga. Misalnya beratnya tuh fokusnya di tengah gitu ya. Monoshock di tengah. Iya. Jadi semua terdistribusi rata, depan belakang bisa jadi 50-50%. Jadi kenapa enak? Karena ya center of gravity-nya bagus gitu. Center of gravity berarti beratnya tuh di tengah, pusatnya Iya, bener. kiri. Oh, oke, paham. Oke. Jadi handlingnya Ya enak, buat traveling enak. Terus nggak, kalau kasarnya mungkin nggak goyang ya. Nggak bro? goyang ya. Iya. Stabil kayak gitu. Terus yang paling kerasa paling kita zigzag di macet-macet gitu. Oh. Nah, gitu, itu enak kira-kira. karena ya bobotnya rata di tengah gitu. Yang kita dudukin ya itu bobotnya. Nggak, kalau miring ke kiri nggak terlalu narik ke kiri, kanan juga nggak ke kanan juga, di tengah gitu. Itu Lu kerasa ini sih. setahun ini ya istilahnya fast moving ya, istilahnya biaya maintenance untuk suku cadang lah, kasar begitu. Paling Lu kampas baru rem. diganti apa bro? Kampas rem sih ya kan habis ya, kalau kampas rem wajar Oh, ya, lah. pasti ya. Sama. Kampas rem palingnya ini ya. Sama ban ya, ini banyak kan Oh, baru iya, tuh, ban ya. bisa dicek tuh, masih ada ini ban sama kampas rem. Paling ngecek belt ketegangan doang. Jadi kalau beltnya terlalu kendor dia bisa giginya habis beltnya. Tapi kalau terlalu kenceng dia bisa putus. Itu ada hitungannya juga. Nah itu aja paling yang dicek. Udah, poin dia seperti standar motor matic. Motor matic kan pasti kita sering ngerem lah ya. Iya, Apalagi remnya kan kiri kanan di depan nih. Lem depan belakang kan di kiri kanan nih, otomatis ya pasti habis di kanvas. Oh, pertanyaan gue nih yang istilahnya relate banget nih. Gimana lo kondisi banjir bro? Gimana nih? Ada Motor. juga dia nih. Pernah nggak terjang genangan air atau apa? Nah ini menarik nih, Gimana? Kebanyakan masyarakat Indonesia nih motor listrik, bayangannya ada listriknya, Nah, ada itu baterainya dia. aman atau enggak. Ternyata ini udah teruji juga sih. Udah teruji bro. Kontrolernya kan di atas ini. Oh iya. Nah kita baterainya, motor listriknya itu udah IP67, jadi kerendam air segini juga nggak masalah. Udah pernah bro lo? Ya justru malah waktu saya nerjang banjir, motor bensin biasa, matic biasa itu mati karena engine-nya di bawah ya kan. Nah kalau gesit enggak, karena
nggak tersentuh. Iya. Kita bisa cek di sini, controller di atas sini, baterai tinggi, soket di atas, yang cuma terendam cuma dinamonya doang. Dan Udah gitu nggak ada knalpot, nggak ada knalpot sama ribet sekali. ya. Justru malah lebih aman. Itu udah terbukti selama setahun terjang banjir, genangan istokis nggak ada masalah. Udah pernah lo? Nah, Asik. Keren. jadi malah lebih aman karena di atas semua nih, bisa dicek di atas semua elektrikal ya. Nggak ada engine yang di bawah. Banjir pernah segini juga nggak ada masalah. Gini tuh. Oke bro, thank you ya bro, Yoga. Sama-sama, semoga bermanfaat. Lo masih di konten gue ntar. Oke, siap.